Selamat malam pemirsa semua dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel YouTube Pengacara Tony. Channel yang selalu memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat agar masyarakat semakin paham hukum dan semakin berani untuk menyuarakan keadilan. Malam ini saya ingin membahas masalah permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani sebagai tersangka yang saat ini sedang dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada yang bertanya kepada saya, apakah permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan LM sebagai anaknya, apakah bisa dikabulkan oleh penyidik? Banyak sekali beredar di media sosial maupun di berita bahwa pemahaman mereka bahwa permohonan penangguhan penahanan itu adalah hak tersangka. Padahal itu bukan. Permohonan penangguhan itu bukan hak tersangka. Ya. Kalau hak tersangka itu diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai pasal 50 sampai pasal 68. Untuk tersangka yang tidak dilakukan penahanan, itu mulai dari pasal 50 sampai pasal 58. Kemudian untuk hak tersangka yang dilakukan penahanan, itu diatur di KUHP mulai dari pasal 59 sampai pasal 68. Jadi hak tersangka dan terdakwa. Salah satu hak tersangka atau terdakwa yang dilakukan penahanan, ini saya bacakan salah satunya, diatur di dalam pasal 59 KUHP. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Jadi ini pasal 59 KUHP, hak tersangka yang dilakukan penahanan berhak diberitahukan atas penahanannya. Mulai penahanan itu dilakukan oleh penegak hukum mana. Misalnya kalau di tingkat penyidikan, di kepolisian berarti dilakukan penahanan oleh penyidik. Maka tersangka berhak diberitahukan. Jadi ada tuh surat pemberitahuan penahanan. Di situ biasanya tertulis kepada keluarga tersangka. Nah, kemudian perihal pemberitahuan penahanan. Pemberitahuan penahanan oleh penyidik kepada tersangka dalam tingkat penyidikan, ini hak tersangka. Jadi berhak untuk diberitahukan penahanannya itu. Karena pemberitahuan penahanan itu adalah hak tersangka, berarti sebaliknya ada kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan penahanannya itu. Kalau itu hak tersangka, berarti kalau penyidik tidak melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan penahanannya itu, maka penyidik ini bisa melanggar hukum. Kalau dilaporkan ke pengawas penyidik atau wasidik, ya, maka penyidik ini bisa disalahkan. Karena itu hak tersangka, berarti penyidiknya wajib. Kemudian selanjutnya, hak tersangka yang dilakukan penahanan itu tersangka itu berhak didampingi penasehat hukumnya. Artinya kalau penyidik melarang kepada tersangka untuk didampingi penasehat hukumnya, maka penyidik itu salah. Nah, kemudian hak tersangka lainnya adalah tersangka itu berhak dikunjungi oleh keluarganya, dikunjungi oleh dokter. Kalau tersangka itu memang membutuhkan dokter karena sakit, berhak dikunjungi oleh rohaniwan. Ya, kalau memang tersangka yang dilakukan penahanan itu butuh kunjungan rohaniwan. Nah, hak-hak tadi apabila penyidik tidak mengabulkan, maka penyidik ini bisa dilaporkan, bisa kena kalau dilaporkan ke pengawas penyidik atau ke propam karena ada hak tersangka yang tidak dikabulkan. Nah, itu jadi kesimpulannya kalau hak berarti ada kewajiban bagi penyidik untuk mengabulkan apa yang menjadi haknya tersangka. Tetapi kalau penangguhan penahanan itu bukan hak. Kenapa saya katakan bukan hak? Karena tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk mengabulkan. Itu. Nah, jadi selama ini mungkin banyak yang salah persepsi, jadi seolah-olah
permohonan penangguhan penahanan itu hak tersangka, bukan ya. Jadi permohonan penangguhan penahanan itu bukan hak tersangka karena tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka itu atau yang diajukan oleh penasihat hukumnya itu. Tidak ada kewajiban sehingga itu bukan hak. Lalu apa kalau bukan hak? Saya akan bacakan aturan yang ada di dalam KUHP mengenai penangguhan penahanan. Mengenai penangguhan penahanan di KUHP itu diatur di dalam pasal 31 KUHP. Ayat 1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Kemudian ayat 2-nya, karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi dalam pasal 31 ayat 1 KUHP, ini kalimat awalnya berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan. Jadi, berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP ini, penangguhan penahanan itu bukan hak, melainkan permintaan. Jadi, penangguhan penahanan ini adalah permintaan tersangka, bukan hak tersangka. Beda, permintaan dengan hak beda. Sekali lagi ya, kalau hak itu berarti ada kewajiban bagi penyidik untuk mengabulkan. Tetapi kalau permintaan itu dikembalikan lagi kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim yang saat ini sedang melakukan penahanan. Dengan kewenangannya, apakah mengabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanan atas permohonan tersangka atau penasehat hukumnya. Itu. Nah, kemudian diatur di dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau pelaksanaan KUHP. Di dalam pasal 35 PP 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP mengenai jaminan penangguhan penahanan itu disebutkan bahwa ayat 1, uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Kemudian ayat 2, apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara. Jadi dalam pasal 35 PP 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP ini mengatur bahwa uang jaminan sebagai jaminan penangguhan penahanan itu disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Jadi karena tadi berdasarkan pasal 31 ayat 1 itu atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang itu dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kalau ada jaminan berarti jaminannya bisa orang, bisa uang. Nah, untuk yang jaminan uang ini diatur dalam pasal 35 ayat 1 PP 27 tahun 1983 bahwa jaminan uangnya itu disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Nah, itu. Jadi uangnya bukan diserahkan ke polisi ya, tetapi disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Nah, kemudian ayat 2-nya, uang jaminan itu apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan yang sudah disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri itu maka menjadi milik negara dan disetorkan kepada kas negara. Kalau melarikan diri tersangkanya. Lalu kalau tersangkanya melarikan diri kemudian uang jaminannya itu menjadi milik negara kemudian disetorkan ke kas negara,
apakah proses hukumnya berhenti atau lepas dari jerat hukum tersangkanya yang melarikan diri itu? Tidak. Uang jaminan yang menjadi milik negara kemudian disetor ke kas negara itu hanya sebatas uang jaminan pada saat dia ditangguhkan. Tetapi proses hukumnya tetap berlanjut. Ketika proses hukum mau dilanjutkan, kemudian orangnya tidak ada, kabur, maka penyidik mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO. Udah pasti itu. Nah, jadi bukan berarti kalau uang jaminannya sudah menjadi milik negara, kemudian tersangkanya itu bebas. Tetap tersangkanya dicari sampai ketemu oleh penyidik. Karena proses hukumnya itu harus sampai ke pengadilan. Kemudian pasal 36. Dalam hal jaminan itu adalah orang dan tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, maka penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Jadi kalau jaminannya orang, penangguhan penahanan itu, ya keluarganya atau siapapun yang bersedia sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan, jika tersangkanya itu melarikan diri dan dalam waktu 3 bulan tidak diketemukan, maka penjamin itu diwajibkan membayar sejumlah uang yang nominalnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksaan. Jadi kalau masih tingkat penyidikan, berarti uang jaminannya itu yang menentukan adalah penyidik. Kemudian ayat 2-nya, uang yang dimaksud dalam ayat 1 harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Jadi disimpannya itu disetorkannya ke kas negara melalui kepaniteraan pengadilan negeri. Nah, kemudian ayat 3-nya, apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat 1, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Jadi jaminan orang tadi kalau kemudian diminta untuk membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh penyidik karena tersangka yang dijaminnya itu melarikan diri, ya, kemudian penjaminnya itu tidak mampu menyetorkan sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh penyidik, maka jurusita pengadilan negeri setempat itu melakukan penyitaan barang-barang milik penjamin. Kemudian barang-barang yang disita itu kemudian dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara melalui kepaniteraan pengadilan negeri. Itu kalau jaminan orang dan tersangkanya kabur, kemudian penjaminnya tidak membayar sejumlah uang, maka harta penjamin itu bisa disita, kemudian dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara melalui kepaniteraan pengadilan negeri. Kembali kepada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka dengan penjamin adalah LM. Di mana LM kita ketahui bersama masih anak, usianya juga informasinya belum 18 tahun. Apakah LM secara hukum cakap untuk melakukan perbuatan hukum? Perlu diketahui, mengajukan diri sebagai penjamin atas permohonan penangguhan penahanan ibunya, yaitu Nikita Mirzani, berarti LM ini mau melakukan perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum itu ada konsekuensinya. Konsekuensi hukum sebagai penjamin apa? Kalau tersangka itu kabur, melarikan diri, setelah 3 bulan tidak diketemukan, maka penjamin ya, LM ini harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh penyidik yang melakukan penahanan, ya, kemudian menyetorkan kepada kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Nah, kemudian kalau tidak mampu untuk menyetorkan uang, maka harta-hartanya ini akan disita oleh jurusita pengadilan negeri, kemudian dilelang, kemudian hasilnya disetorkan ke kas negara melalui kepaniteraan pengadilan negeri. Karena ada konsekuensi hukum, berarti orang yang menjaminkan diri sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan harusnya orang yang sudah dewasa, yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Karena menjaminkan diri sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan
itu adalah perbuatan hukum. Lalu di usia berapa seseorang sudah dibilang atau sudah dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau cakap untuk mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan? Diatur di dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Jadi ada dua alternatifnya, berusia 21 tahun atau kalau belum berusia 21 tahun, seseorang tersebut sudah pernah menikah. Menikah itu berarti menikah secara resmi yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah. Nah, bagaimana dengan LM? Berdasarkan informasi yang beredar di pemberitaan, bahwa usia LM ini belum 18 tahun atau katakanlah 18 tahun. Kemudian LM juga belum pernah menikah. Jadi dari usianya juga belum cakap, dari syarat kedua sudah pernah menikah juga LM belum pernah menikah. Sehingga baik dari usia maupun dari statusnya juga belum pernah menikah, maka LM belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Secara otomatis LM yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tidak akan dipertimbangkan oleh penyidik terkait LM mengajukan diri sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan ibunya. Lalu bagaimana penyidik mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan tersangka itu dikabulkan atau tidak? Ada dua yang mau saya bahas. Bagaimana pertimbangan penyidik untuk mengabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanan tersangka. Pertama, saya akan bahas dari sisi hukum. Yang kedua, saya akan bahas dari sisi kebiasaan. Kita langsung fokus ke masalah permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani dengan jaminan orang LM sebagai anaknya. Permohonan penangguhan penahanan jaminan orangnya adalah anaknya yang masih berusia 18 tahun, maka berdasarkan pasal 330 KUH Perdata, di mana orang yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah, mengingat LM belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, maka jaminan orang atas diri LM sebagai anaknya tersangka ini menurut saya tidak akan dikabulkan. Itu secara hukum. Kemudian bagaimana secara kebiasaan? Secara kebiasaan ini memang tidak diatur di dalam KUHP. Kebiasaan ini akan saya bahas secara umum ya. Pertama, dilihat dari perkaranya. Apakah perkaranya itu ada korban atau tidak? Kalau ada korban, biasanya pertimbangannya itu sudah damai belum dengan korban. Kalau sudah damai, bisa saja penyidik berani untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka dengan pertimbangan sudah berdamai dengan korban. Karena kalau sudah berdamai, penyidik tidak takut korban itu kemudian protes. Korban itu menuntut penyidik. Artinya korban itu tidak akan memprotes karena sudah berdamai. Nah, jadi pertama itu dilihat dulu perkaranya ini ada korbannya atau tidak. Untuk kasus tersangka Nikita Mirzani jelas ada korbannya. Pertanyaannya adalah mau tidak Dr. Reza Gladys sebagai korban mau tidak untuk berdamai dengan tersangka Nikita Mirzani. Kalau tidak mau damai korbannya Dr. Reza Gladysnya selaku pelapor ya tidak akan mungkin penyidik mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka Nikita Mirzani. Kemudian yang kedua, dilihat juga situasi kondisi perkara ini bagaimana di masyarakat. Viral tidak? Kalau viral, tidak akan berani juga penyidik. Silakanlah perkara manapun, kalau sudah viral, meskipun ada perdamaian, belum tentu juga penangguhan penahanannya dikabulkan.
Karena pasti nanti banyak berita miring, banyak pertanyaan dari masyarakat. Meskipun sudah berdamai, kalau kasusnya itu viral, ramai di pemberitaan, penyidik saya yakin tidak berani untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan meskipun ada perdamaian. Kasus tersangka Nikita Mirzani ini kan ramai karena Nikita Mirzani ini kan kontroversial, sehingga ketika mengalami satu masalah hukum pasti akan ramai dan viral. Maka kesimpulannya, analisa saya, penyidik tidak akan berani mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani meskipun seandainya ada perdamaian dengan korban, dalam hal ini dengan Dr. Reza Gladys. Dua kebiasaan itu sering diterapkan oleh penyidik dalam mempertimbangkan permohonan penangguhan tersangka itu dikabulkan atau tidak. Jadi kesimpulannya, baik dari sisi hukum maupun dari kebiasaan, saya berpendapat penyidik tidak akan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka Nikita Mirzani maupun penasihat hukumnya dengan jaminan orang, yaitu anaknya berinisial LM itu. Demikian, semoga bermanfaat.